akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami, di mana kelompok kami terdiri dari Hesti Dwi Putri, Reski Fajriah, Sri Rahayu Inkasari, Ika Nur Fahira, dan Sri Dewi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Penata Laksanaan Komprehensif dengan Jalur ABC pada pasien kompleks secara klinis dengan fibrilasi atrium, analisis tambahan Pochhouse dari uji coba AFFERM. Nah, di sini untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Hesti Dwi Putri untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Menurut Priority dan kawan-kawan pada tahun 2018, pasien yang terkena fibrilasi atrium atau AF berada pada resiko tertinggi untuk kematian penyakit kardiovaskuler dan non-kardiovaskuler. Menurut Jani dan kawan-kawan pada tahun 2018, resiko kematian tersebut terkait dengan beberapa faktor seperti faktor yang pertama ada komorbiditas. Nah, komorbiditas merupakan kondisi di mana seseorang memiliki 2 atau lebih penyakit sekaligus di waktu yang bersamaan. Faktor yang kedua ada polifarmasi. Polifarmasi sendiri merupakan penggunaan beberapa obat secara bersamaan. Dan faktor yang ketiga atau yang terakhir adalah pernah melakukan rawat inap. Pada semua faktor tersebut menjadi ciri pasien kompleks secara klinis. Gallagher dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengemukakan bahwa bukti yang telah muncul menunjukkan bahwa pendekatan manajemen terpadu atau holistik pada pasien fibrilasi atrium atau AF dapat mengurangi kematian yang terkait dengan penyakit itu sendiri. Data ini bersamaan dengan kebutuhan untuk mengurangi efek samping pada pasien tersebut di luar dari resiko stroke iskemik. Menurut Kotecha dan kawan-kawan pada tahun 2018, metode Better Care atau ABC pada fibrilasi atrium atau AF telah diusulkan untuk merampingkan penerapan pendekatan terpadu dalam mengelola pasien dengan fibrilasi atrium atau AF. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Reski Fajriah untuk memaparkan materinya. Saya Reski Fajriah akan memaparkan materi terkait tujuan dari jurnal penelitian yang telah kami analisis, serta tinjauan pustaka yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, adapun tujuan dari jurnal yang telah kami analisis yaitu untuk mengetahui apakah pendekatan berdasarkan jalur ABC dapat dikaitkan dengan efek samping pada penurunan risiko komorbiditas, polifarmasi, dan pasien rawat inap kompleks yang menjadi ciri pasien kompleks secara klinis dengan fibrilasi atrium. Nah, adapun yang dimaksud dengan komorbiditas merupakan suatu penyakit bawaan yang terjangkit kepada seseorang, di mana penyakit ini bukan merupakan penyakit utama dari orang tersebut. Kemudian, yang dimaksud dengan polifarmasi yaitu suatu pemberian resep obat yang melebihi analisis klinik, serta suatu penggunaan obat-obatan yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan di antara obat-obat yang diberikan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan fibrilasi atrium yaitu suatu keadaan di mana denyut jantung tidak biasa dan sering kali cepat. Selanjutnya, kita memasuki materi terkait tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam jurnal penelitian yang telah kami analisis dapat kita lihat pada analisis yang digunakan dalam jurnal tersebut, di mana dalam jurnal ini menggunakan 5 bentuk analisis. Yang pertama analisis statistik, yang kedua analisis tindak lanjut, yang ketiga analisis sekunder, yang keempat analisis regresi Cox, dan yang kelima analisis sensitivitas. Nah, kita akan membahas tentang analisis yang pertama terlebih dahulu, yaitu analisis statistik. Analisis statistik merupakan suatu analisis atau metode yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasikan data tersebut secara linear, sehingga akan menghasilkan suatu sistem koordinasi atau suatu sistem koordinat, dan akan menghasilkan suatu varians yang maksimum. Kemudian yang kedua, analisis tindak lanjut.
Analisis tindak lanjut ini merupakan suatu analisis atau metode yang digunakan untuk mencari tahu apakah dari hasil analisis sebelumnya masih ada kekurangan yang harus diperbaiki atau tidak, sehingga kita bisa memperbaikinya secepatnya sebelum melanjutkan ke analisis berikutnya. Kemudian, yang ketiga, analisis sekunder. Nah, analisis sekunder ini merupakan suatu analisis yang dilakukan pada data yang sudah ada, tanpa perlu lagi kita untuk melakukan suatu wawancara, survei, observasi, ataupun cara pengumpulan data yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya, analisis yang keempat atau analisis regresi Cox. Analisis regresi Cox ini merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dari hal-hal yang akan kita teliti. Kemudian analisis yang terakhir yaitu analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan sistem kinerja produksi yang akan menghasilkan suatu keuntungan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada pemateri ketiga yaitu saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diskusi atau pembahasan. Nah, bagian ini menyajikan 4 tema awal yaitu peneliti merenungkan persamaan dan perbedaan jawaban responden di bawah setiap tema dan menghubungkan ke teori. Nah, model kepercayaan bertingkat atau MLT berbasis empiris kemudian disajikan. Nah, di sini konstruksi tema awal yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama, kepercayaan dan budaya. Nah, dalam kasus konteks budaya sebagian besar terdiri dari faktor-faktor seperti kehadiran keluarga yaitu pada Filipina dan Hong Kong, signifikasi bahasa lokal yaitu Brasil, Hong Kong dan Rusia, kolaborasi yaitu Hong Kong, kemudian menghormati tradisi ada di semua kasus, dan peran otoritas yaitu Cina dan Brasil. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaan dan COO yaitu pengembangan kepercayaan menekankan peran dan efek dari perawatan medis berkualitas tinggi yaitu di Swedia. Ini mencakup semua kasus, juga reputasi negara perusahaan ada pada Brasil, Rusia dan Filipina, kontak pribadi yaitu di semua kasus, bersosialisasi dan berinteraksi dengan aktor di Hong Kong, kemudian menyediakan teknis dukungan di Brasil dan Cina, dan kualitas layanan di semua kasus. Yang ketiga yaitu kepercayaan dan jaringan. Nah, studi ini menunjukkan jaringan dapat mengambil bentuk yang berbeda seperti hubungan jangka panjang yaitu Rusia dan Hong Kong, pengembangan Guanxi di Cina, dan pertukaran pandangan pada Filipina dan Rusia. Kemudian kontak dan pembuatan kebijakan juga otoritas berada di Brasil, Rusia dan Cina. Kemudian yang terakhir ada kepercayaan dan pasar. Nah, strategi pasar berasal dari melibatkan masyarakat lokal yang sangat terampil yaitu Brasil dan Rusia, berfokus pada kualitas layanan yaitu Brasil, Filipina dan Rusia, menggunakan reputasi citra Swedia sebagai COO pada Cina dan Hong Kong, kemudian kontak dan keluarga selama konsultasi dan pengobatan di Hong Kong, menawarkan bantuan ahli pada Rusia dan Brasil, dan dari mulut ke mulut pada Cina dan Filipina. Di sini Singh dari Kakak pada tahun 2005 menghubungkan strategi pemasaran dengan kepercayaan dan pengembangan jaringan dengan menekankan kualitas layanan dan peran konteks. Kemudian selanjutnya yaitu model MLT dan interaksi antar tingkat kepercayaan. Nah, di sini terdapat 3 bagian yaitu yang pertama kepercayaan tingkat individu. Elekta telah mengembangkan kepercayaan di tingkat individu dengan merekrut karyawan lokal, distributor, ahli, dan mengembangkan hubungan jangka panjang di semua negara. Nah, dari mulut ke mulut ditekankan Filipina dan Cina, sementara kehadiran keluarga disorot di Filipina dan Hong Kong, dan kegiatan peer-to-peer dihargai di Rusia. Juga Jiang dan kawan-kawan pada tahun 2011 dan Peterson tahun 2016 menunjukkan pentingnya konteks budaya dan komunikasi antar individu untuk pengembangan kepercayaan. Poin yang kedua yaitu kepercayaan tingkat perusahaan. Nah, kepercayaan tingkat individu meningkatkan pengembangan
jaringan dari mulut ke mulut dari dokter yang puas dan pengguna lain seperti yang ditemukan pada Filipina dan Cina. Ini mengizinkan kehadiran anggota keluarga di Filipina dan Hong Kong dan menggunakan keahlian lokal dalam semua kasus, meningkatkan kepercayaan pada tingkat perusahaan. Ini menurut Sahir dan kawan-kawan pada tahun 1998. Kemudian yang terakhir yaitu kepercayaan tingkat pasaran. Nah, penelitian kami menunjukkan bahwa persepsi COO yang positif yaitu reputasi orang dan negara dengan citra perusahaan menghasilkan keinginan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempelajari merek perusahaan yang dinyatakan dalam penelitian sebagai reputasi dan citra di Swedia, yaitu pada Brasil, kemudian perawatan Swedia di Filipina, solusi canggih Swedia di Cina, keterbukaan dan kejujuran Swedia di Rusia, dan atau buatan Swedia di Hong Kong. Juga COO telah terbukti mempengaruhi kepercayaan dan membantu membangun kepercayaan di tingkat negara yang kami konsepkan sebagai kepercayaan tingkat nasional dan pemasaran layanan kesehatan internasional. Nah, ini merupakan kemukaan dari Diamantopoulos et al. Tahun 2011, Kotler dan kawan-kawan tahun 2019, dan Michelis et al. Tahun 2008. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat untuk memaparkan materinya, yaitu Saudari Ika Nurfahira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan membahas diskusi atau pembahasan. Dampak dari 3 subkelompok klinis multimorbiditas polifarmasi rawat inap adalah untuk adanya multimorbiditas. Beberapa observasional dan uji coba terkontrol secara acak telah menunjukkan peningkatan untuk semua efek samping utama yang relevan dengan pasien fibrilasi atrium, khususnya semua penyebab kematian. Demikian pula, peningkatan risiko kejadian kardiovaskular dan kematian terbukti pada pasien fibrilasi atrium yang melaporkan polifarmasi dan pasien yang dirawat di rumah sakit. Dalam semua kondisi ini, peningkatan angka kejadian dijelaskan dengan peningkatan hubungan dengan risiko kejadian yang ditemukan tidak tergantung pada karakteristik klinis lainnya. Mengingat meningkatnya kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi dari efek samping utama pada mereka yang memiliki gambaran klinis dapat mengurangi kematian yang terkait dengan fibrilasi atrium. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir, yaitu Saudari Sri Dewi untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan keterbatasan. Kesimpulan pada jurnal ini adalah penata laksanaan AF dengan jalur konsisten ABC dikaitkan dengan pengaturan efek samping utama pada pasien AF yang kompleks secara klinis, termasuk mereka yang memiliki multimorbiditas, polifarmasi, dan rawat inap sebelumnya. Temuan eksplorasi ini membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dalam studi yang lebih besar dan lebih kontemporer. Kemudian keterbatasan, sifat post hoc yang jumlah subjeknya sederhana dalam kelompok yang mematuhi ABC dan kumpulan data yang relatif tua adalah batasan untuk analisis ini, karena studi Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of RIM Management adalah uji klinis lama. Ini dapat membatasi generalisasi hasil penelitian mengingat perubahan dalam praktik manajemen AF yang telah terjadi dalam 15 tahun terakhir. Juga aspek manajemen umum lainnya dari pasien AF seperti manajemen berat badan, evaluasi, atau manajemen sleep apnea, dan lainnya tidak dinilai secara rutin pada saat studi akhir dan tidak dilaporkan pada kumpulan dan percobaan. Percobaan Afrin membandingkan ritme versus kontrol laju, tetapi ini bukan tujuan dari penelitian ini yang berfokus pada manajemen gejala yang lebih baik secara keseluruhan. Selanjutnya atau yang terakhir adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal, maka saran yang bisa
ditarik atau diberikan, yaitu agar penata laksanaan AF dengan jalur konsisten ABC bisa lebih dikembangkan lagi ke arah studi yang lebih besar dan lebih kontemporer, sehingga tidak hanya bisa diterapkan untuk masa sekarang, tetapi juga masih bisa diterapkan untuk masa yang akan datang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari diri kami masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.